Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azahra Nabila Wibirasya dengan NPM 2057051020. Saya dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari tugas 14 pada mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata, yaitu tentang mesin Turing. Pengenalan mesin Turing. Sejarah mesin Turing. Mesin Turing diusulkan pada tahun 1936 oleh Alan Turing, seorang matematikawan Inggris sebagai model matematis sederhana sebuah komputer. Meskipun sederhana, mesin Turing memiliki kemampuan untuk menggambarkan perilaku komputer general purpose. Mesin Turing dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat yang dikenal sebagai fungsi rekursif sebagian atau partial recursive function. Ini adalah Alan Turing. Sama seperti finite state automata dan pushdown automata yang dapat mengenali bahasa formal, maka mesin Turing juga dapat berperan sebagai mesin pengenal bahasa formal. Bahasa yang dikenali oleh mesin Turing adalah bahasa tanpa pembatasan atau non-restrict language yang disebut juga himpunan terenumerasi rekursif atau recursively enumerable set. Model mesin Turing. Sebuah mesin Turing terdiri dari komponen-komponen. Yang pertama yaitu pengendali berhingga atau finite control. Yang kedua yaitu pita masukan dengan sifat panjangnya tidak berhingga, ujung kiri terbatas, ujung kanan tidak terbatas. Lalu dapat dibaca maupun ditulis. Sel yang tidak berisi simbol masukan akan berisi simbol kosong atau blank sama dengan B. Pada keadaan awal, N sel pertama dari pita masukan berisi rangkaian simbol yang harus dikenali, dinyatakan sebagai A1, A2, sampai dengan A ke N. Sel di sebelah kanan rangkaian simbol berisi B. Ini adalah pita masukannya. Ini yang sebelah kiri, dan ini yang sebelah kanannya. Ini merupakan RW head-nya. Dan ini adalah finite state control-nya. Perbedaan mesin Turing dengan FSA dan PDA. Perbedaan mesin Turing dengan FSA dan PDA, pada FSA atau PDA, pita masukan hanya dapat dibaca. Head hanya dapat digerakkan ke kanan, dan pita masukan hanya berisi string masukan. Kalau di mesin Turing, pita masukan dapat dibaca dan ditulis, head dapat digerakkan ke kiri maupun ke kanan, dan pita masukan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang pada pengaksesannya tidak dibatasi. Ini tetapi bandingkan dengan tempat penyimpanan PDA yang hanya dapat diakses sebagai stack. Aksi mesin Turing. Perilaku mesin Turing bergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi head baca atau tulis, dan status dari finite control. Dalam setiap gerakannya, mesin Turing dapat melakukan salah satu dari aksi berikut. Yang pertama yaitu berubah status, yang kedua menuliskan simbol pada pita masukan. Aksi penulisan ini mengubah simbol yang sebelumnya berada pada sel tersebut. Yang ketiga, menggerakkan head ke kiri atau ke kanan. Contoh, mesin Turing M akan digunakan untuk mengenali bahasa L sama dengan 0N1N
N-nya lebih dari sama dengan 1, contoh string di dalam L misalnya 01, 0011, 000111, 00001111, dan seterusnya. Cara kerja mesin Turing untuk mengenali bahasa L dinyatakan dengan algoritma berikut. Ganti simbol 0 paling kiri dengan simbol X. Lalu gerakan head ke kanan hingga dijumpai simbol 1. Ganti simbol 1 paling kiri dengan simbol Y. Gerakan head ke kiri hingga dijumpai simbol X. Geser head ke kanan, lalu akan memperoleh 0 paling kiri. Dan yang terakhir, kembali ke langkah 1. Jika pada saat bergerak ke kanan untuk mencari 1, mesin Turing M menjumpai simbol B, maka berarti banyaknya 0 lebih dari banyaknya 1. Kesimpulannya, string masukan tidak dikenali. Jika pada saat bergerak ke kiri, M tidak menjumpai lagi 0, maka M memeriksa apakah masih ada 1. Bila habis, maka string diterima atau dikenali. Dan jika sebuah string diterima atau dikenali, maka mesin Turing M berhenti. Untuk string yang tidak dikenali atau ditolak, ada kemungkinan M tidak berhenti atau looping. Dari penjelasan tadi, terlihat ada 4 modus kerja yang berbeda dari mesin Turing. Yang pertama, yaitu Q0, Q1, Q2, dan Q3. Q0 akan jumpa 0, kemudian menemukan simbol 0. Q1 akan mencari 1, kemudian mencari simbol 1 ke arah kanan. Q2 akan mencari X, kemudian mencari simbol X ke arah kiri. Q3 sisanya yaitu memeriksa simbol yang tersisa pada pita masukan. Dalam setiap modus kerja atau status, aksi yang dilakukan mesin Turing mungkin menerima atau membaca berbagai simbol pada pita. Aksi yang dilakukan dalam setiap modus kerja dapat berbeda-beda. Perilaku atau gerakan yang lengkap dari mesin Turing pengenal 0N, 1N ditunjukkan pada tabel berikut setelah ini. Pada tabel ini, jumpa 0, 0-nya status Q1 ditulis X kanan. 1-nya nggak ada, X-nya nggak ada, Y-nya status Q3 kanan, B-nya nggak ada. Kemudian cari 1-nya, 0 ke kanan, 1 status Q2 ditulis Y kiri, X nggak ada, Y kanan, dan B nggak ada. Begitu seterusnya, atau bisa juga cara membacanya seperti ini. Misalkan dalam status Q0, jika mesin menerima simbol 0, maka mesin akan berubah status ke Q1, mengganti simbol 0 dengan X ini, dan menggerakkan head ke kanan. Notasi yang lebih ringkas, ini ada triple key, A, dan D kapital, menyatakan aksi bahwa mesin berubah ke status key, menuliskan simbol A, dan menggerakkan head ke arah D. Q0 pada 0 yaitu Q1 XR, dan pada Y-nya X3 YR, Q1 pada 0 yaitu Q1, 0, dan R, pada 1 yaitu Q2, Y, dan L, dan pada Y, Q1, Y, dan R. Selanjutnya Q2 pada 0 yaitu Q2, 0, dan L, pada X, Q0, X, dan R, dan pada Y, Q2, Y, dan L. Yang terakhir Q3 itu pada Y, Q3, Y, dan R, dan pada B-nya Q4, B, dan R.
Definisi formal. Definisi formal, sebuah mesin Turing M dilambangkan dengan notasi formal sebagai berikut. M sama dengan key, sigma, T, state, key 0, B, dan F. Yang dalam hal ini, key adalah himpunan berhingga status A, B, C, atau key 0, key 1, dan key 2. T adalah himpunan berhingga simbol-simbol yang muncul di pita. B anggota T melambangkan simbol blank. Sigma, himpunan simbol input subset dari T. State adalah fungsi pergerakan yang memetakan key kali T, menghasilkan key kali T kali L, R asterisk. Key 0, himpunan key, adalah status awal. Key 0 dan ini F himpunan key. Ini adalah key 0 anggota key adalah status awal dan ini adalah F himpunan key adalah himpunan status akhir atau except state. Dengan mengenalkan notasi formal tersebut, maka mesin Turing pengenal bahasa L sama dengan 0n, 1n, dan n sama dengan lebih dari 1 dapat ditulis sebagai berikut. M sama dengan key, sigma, T, state, key 0, B, dan F yang dalam hal ini key adalah key 0, key 1, key 2, key 3, dan key 4. T adalah 0, 1, X, Y, dan B. Sigma adalah 0, 1, dan B. Key 0 adalah key 0. F sama dengan key 4. State key 0, 0 sama dengan key 1, XR. Di mana state key 0, Y sama dengan key 3, YR. Di mana dan state key 1, 0 sama dengan key 1, 0R, di mana state key 1, 1 sama dengan key 2, YL. Sampai seterusnya. Deskripsi sesaat. Deskripsi sesaat, keadaan sebuah mesin Turing setiap saat dicirikan oleh 3 hal. Yang pertama yaitu status sekarang atau key, simbol yang sedang diterima atau dibaca, itu ini. Lalu posisi head atau nomor sel yang sedang dibaca pada pita. Ini ada alpha 1, ada beta, dan ada alpha 2. Deskripsi sesaat. Jika alpha 2 sama dengan alpha beta, maka konfigurasi sesaat mesin Turing pada gambar di atas tersebut dapat dinyatakan secara tekstual oleh deskripsi sesaat atau instantaneous description. Yang artinya, alpha 1 key alpha 2, yaitu mesin sedang berada pada status key. Alpha 1 alpha 2 adalah string yang tertera pada pita. Mesin sedang membaca simbol paling kiri dari alpha 2. Sekian dari saya, apabila ada kurang dan salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.